Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku yang soli dan soliha? Semoga nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat senantiasa diberikan Allah Ta'ala kepada kita semua. Anak-anak, meskipun anak-anak belajar dari rumah, Ustazah ingatkan kembali anak-anak supaya tetap mematuhi protokol kesehatan. Sering-sering cuci tangan pakai sabun, tetap memakai masker, dan tetap jaga jarak. Nah, anak-anak, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita sudah memasuki tema 3, subtema 1, pembelajaran kedua. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, marilah kita membaca basmalah dan membaca doa memohon tambahan ilmu. Bismillah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, sekarang siapkan alat tulis kalian. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, siswa dapat menemukan kosakata baru dalam wacana. Yang kedua, siswa mampu menceritakan kembali informasi secara lisan tentang benda-benda di sekitarnya yang terbuat dari kayu dengan percaya diri. Yang ketiga, siswa mengetahui arti pentingnya melakukan musyawarah untuk menyelesaikan masalah dengan tepat. Dan yang keempat, siswa dapat menceritakan pengalamannya melakukan musyawarah dengan tepat. Anak-anakku yang soli dan soliha, perhatikan gambar berikut ini. Gambar-gambar berikut ini adalah benda-benda yang terbuat dari kayu. Salah satunya pensil. Dapatkah kalian menyebutkan bahan-bahan untuk membuat pensil? Nah, anak-anak, kita akan membaca sebuah bacaan tentang benda-benda yang terbuat dari kayu. Ustazah akan membacakan bacaannya dan anak-anak menyimak dengan baik bacaan tersebut pada video ini. Pensil terbuat dari kayu. Di sekitarmu banyak sekali benda yang terbuat dari kayu. Beberapa di antaranya adalah meja, kursi, dan lemari. Kayu juga digunakan untuk membuat benda kerajinan, misalnya patung dan figura. Kayu adalah bagian dari pohon. Untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon. Kemudian, mengambil bagian batang untuk diolah menjadi berbagai macam benda. Perubahan dari batang kayu menjadi benda-benda tersebut melalui proses yang berbeda-beda. Pertama, batang pohon ditebang. Batang pohon yang telah ditebang disebut kayu gelondongan atau log. Kemudian, log dikirim ke pabrik atau pusat penggergajian. Pengiriman log menggunakan angkutan khusus seperti truk melalui darat atau kapal melalui sungai. Setelah itu, log dipotong-potong sesuai keperluan. Untuk menghindari jamur dan serangga yang dapat menyerang kayu, maka kayu perlu dikeringkan. Caranya hanya dengan dijemur. Kayu dijemur sekitar 2 hingga 4 minggu. Setelah dijemur, kayu siap diolah sesuai keperluan. Kayu dapat dipilih menjadi bahan dasar benda. Mengapa? Karena kayu mempunyai banyak keunggulan. Keunggulan kayu adalah mudah dibentuk. Beberapa benda yang terbuat dari kayu jati dapat bertahan sampai puluhan, bahkan ratusan tahun. Kelemahan benda yang berbahan kayu adalah tidak tahan api sehingga mudah terbakar. Namun, ada beberapa jenis kayu yang mudah terserang rayap atau serangga lainnya.
Nah, anak-anak, setelah kalian membaca bacaan tadi, sekarang coba tuliskan di buku tulis kalian apa keunggulan benda yang terbuat dari kayu. Kemudian, tuliskan juga apa kelemahan benda yang terbuat dari kayu. Anak-anakku yang soli dan solihah, pada bacaan tadi telah dijelaskan bagaimana pembuatan benda-benda dari kayu. Nah, sekarang coba tuliskan kembali bagaimana cara pembuatan benda-benda dari kayu berdasarkan wacana tadi dengan menggunakan bahasamu sendiri. Nah, anak-anak, jika sudah selesai, sekarang coba anak-anak perhatikan benda-benda di sekitarmu. Adakah yang terbuat dari kayu? Tulislah nama benda tersebut beserta kegunaannya. Kalian bisa menuliskannya dengan membuat tabel seperti pada video ini. Tulis nama bendanya dan tulis pula kegunaannya pada kolom tersebut. Anak-anakku yang soli dan solihah, jika tadi kita sudah belajar tentang benda-benda yang terbuat dari kayu, sekarang kita akan belajar tentang musyawarah. Nah, adakah di antara anak-anak yang pernah melakukan musyawarah? Sebenarnya, apa sih tujuan musyawarah itu? Anak-anak, musyawarah bertujuan membahas bersama suatu masalah dengan tujuan mencapai keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, ciri musyawarah yang baik itu ada 4. Yang pertama, setiap siswa diperbolehkan ikut serta dalam musyawarah untuk mengambil keputusan. Jadi, semua siswa boleh mengikuti musyawarah. Yang kedua, setiap siswa dapat mengeluarkan pendapat, pikiran, dan pandangannya. Nah, siapapun kalian boleh mengeluarkan usulan atau pendapat ya. Yang ketiga, setiap peserta musyawarah memberikan pendapat yang baik dan tidak bertentangan dengan kepentingan bersama. Anak-anak, jika kalian hendak menyampaikan usul atau pendapat, maka kemukakan dengan bahasa yang baik dan sopan. Dan yang terakhir, yang keempat, apabila mufakat telah tercapai, maka setiap peserta musyawarah wajib dengan ikhlas menerima dan melaksanakan keputusan tersebut dengan sebaik-baiknya. Jadi, setelah musyawarah dilaksanakan dan telah diambil suatu keputusan yang disepakati oleh semua orang, ya, itu berarti keputusan tersebut telah mencapai mufakat dan semua wajib melaksanakan. Nah, sekarang setelah mendengarkan penjelasan Ustazah tadi, silakan kalian tuliskan di buku tulis kalian mengapa perlu musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Apa tujuannya ya? Diadakan musyawarah tadi, silakan ditulis di buku tulis kalian. Anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Desa tempat tinggal Siti dan teman-temannya mempunyai hutan. Di dalam hutan tersebut terdapat berbagai jenis pohon. Fungsi hutan antara lain untuk menyerap air hujan. Hutan menyimpan air hujan tersebut dalam jumlah yang banyak. Namun, ketika hutan digunduli membuat aliran air terganggu. Hal ini menyebabkan air menggenang. Akhirnya terjadi banjir yang mengalir ke pemukiman penduduk.
Kebutuhan benda dari kayu yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan bahan kayu terus meningkat. Setiap tahun, banyak pohon yang ditebang untuk mendapatkan kayu. Terkadang, ada sekelompok orang yang menebang pohon tanpa izin. Kegiatan ini disebut penebangan liar. Semakin lama, jumlah pohon di hutan semakin berkurang. Nah, anak-anak, sekarang coba diskusikan permasalahan-permasalahan yang timbul berikut ini. Yang pertama, di Desa Siti banyak penebangan liar. Bagaimana cara mengatasinya? Yang kedua, apa yang terjadi jika penebangan liar tidak dihentikan? Dan yang terakhir, bagaimana cara mengembalikan hutan seperti semula? Tulislah jawaban kalian di buku tulis kalian. Anak-anakku yang soli dan soliha, tadi kalian sudah bermusyawarah bersama keluarga untuk mencari cara bagaimana mengatasi masalah yang timbul di Desa Siti. Nah, sekarang ceritakan pengalamanmu bermusyawarah bersama keluargamu. Apakah musyawarah berjalan lancar? Apakah tadi semua anggota keluarga menyampaikan pendapatnya dengan baik? Dan yang terakhir, apakah semua anggota keluarga menerima keputusan musyawarah? Sekian dulu video pembelajaran kali ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bunyikan loncengnya supaya anak-anak bisa mengetahui video pembelajaran selanjutnya dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.